Penasaran dengan bedanya antara DJI RS4 dengan DJI RS4 Pro dan kayak lu lebih cocoknya sebenarnya yang mana sih? Let's check it out. Oke, sebelum kita bahas terkait bedanya secara desain, material, dan juga payload, gue ditemani oleh siapa nih? Halo, gue Sena, gue produk spesialis dari DJI. Oke, anak dari DJI bakal ngebantu kita untuk ngebedah nih, biar lu tahu bedanya apa. Oke, langsung kita mulai nih. Gue pengen tahu nih, pas lu coba pertama kali, first impression lu terkait si RS4 dan RS4 Pro ini apa sih secara desainnya? Oke, secara impresi pertama ini lebih solid. Oke, nah, terutama ini yang Pro. Jadi ketika kita megang ya, itu lebih mantep istilahnya. Dalam artian solid. Jadi nggak lagi secara build quality-nya tuh ringkih atau apa gitu. Tapi memang lebih solid gitu. Jadi kita lebih yakin ketika kamera itu ngerasa lebih firm lah ya. Betul. Oke. Dan gripnya juga masih oke, mengikuti lekuk tangan. Jadi ini kalau untuk videographer yang banyak yang seharian kerja ya, itu megangin lebih oke. Tapi oke. Kalau yang si 4 gimana? Nah, yang 4 ini cocok sama, lebih solid juga, cuman versi lebih kecilnya. Jadi ini untuk yang nggak pakai kamera gede gitu, mungkin ini lebih cocok, gitu, lebih pas dan lebih masuk ke tas teman-teman mungkin. Oke, lebih compact lah ya. Compact, betul. Gitu ya. Jadi kayak secara form factor lu ngerasa kayak tergantung nih, lu mau yang seharian ya first impression lu ini ya pakai si Pro. Tapi kalau misalnya secara desain ini yang kayak lebih mau compact lah ya, tapi juga tetap firm gitu. Nah, gue denger nih secara desain juga si RS4 ini dan RS4 Pro ini kayak ada pengembangan di bagian aksis gimbalnya. Boleh diceritain dong lebih lanjut biar teman-teman tahu. Oke, jadi seperti yang teman-teman tahu ya, DJI RS ini sudah pakai 3 aksis gimbal. Oke. Gitu. Nah, sekarang ada upgrade 20% dari kekuatan motornya. Jadi biar apa sih 20%? Jadi lebih smooth pasti, lebih stabil dan jadi ngebantu teman-teman dalam ngelakuin kamera movement. Gitu. Jadi terutama untuk menopang kamera-kamera yang bobotnya lumayan ya. Ini lebih stabil dan lebih lebih smooth dalam movement-movement kameranya gitu. Oke. Itu tertuang dalam yang ditulis dia ya, second automated axis gimbal situ ya. Nah, kalau gimbal lock ini untuk automaticnya. Jadi ini kan ciri khasnya dari DJI, gitu ya, dari RS3 atau RS4 yang baru ini. Jadi ketika kita matiin teman-teman, ini bisa otomatis ngelipat kayak gini. Oh, jadi si second automated ini maksudnya fungsinya seperti ini ya? Oke, boleh dikasih lihat sekali lagi ya teman-teman ya? Jadi ini sebenarnya lebih ringkas. Jadi ketika teman-teman pindah spot ya dari satu lokasi atau ke lokasi lain, tinggal kita matiin, dia gimbalnya langsung ngelipet jadi lebih ringkas buat bawa-bawa. Dan ketika buat mau syuting lagi, tinggal nyalain lagi. Oke. Jadi kayak mati nyala pindah tempatnya jadi kayak lebih seamless, lebih cepet ya. Dan ini kan kalau kebuka gini riskan kebentur ya. Tapi kalau kita matiin kayak gini, lipat lebih ringkas. Dan dia tuh stay ya kalau pas lagi. Stay, betul. Kalau dulu kan zaman gimbal dulu tuh kayak pas lagi mati ya dia goyang-goyang gitu ya. Dan jadi itu risky ya. Betul, risky. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan second gen automated axis ya. Betul. Kayak gitu. Dan kalau mau nggak dilipat bisa juga. Jadi dia bisa nge-lock tapi nggak sambil ngelipat. Kalau tadi ngelipat kan kita agak ditahan. Tekan terus ditahan. Kalau kita tekan sekali aja, nah ini dia nge-lock tapi nggak ngelipet. Jadi sebenarnya ini kayak kepraktisan yang dimiliki oleh kayak DJI Osmo Pocket 3 ya. Nah betul, kayak Osmo Pocket 3. Jadi teman-teman yang pernah pakai Osmo Pocket 3 pasti tahu praktisnya. Gitu. Jadi kalau dulu pokoknya kalau gimbal itu ya pas lu lagi matiin tuh kadang ya udah goyang-goyang. Nah, itu kan bahaya banget sebenarnya. Ya. Betul. Apalagi kalau misalnya ada kameranya makanya bahaya banget. Jadi di lock di sini. Gitu. Ada apa lagi nih bro yang membedakan dengan versi-versi sebelumnya atau antar kedua ini? Oke, ini dua-duanya sama. Ini penting banget nih karena banyak teman-teman pakai gimbal sekarang pakai lensa tele kok. Yang agak panjang. Nah, ini ada fitur buat extend. Jadi teman-teman pakai lensa tele itu ada plate-nya nanti yang lebih panjang. Dan sekarang lebih gampang lagi karena kita tinggal buat ngejust stabilnya, balance-nya kita tinggal puter ini aja. Jadi nggak doyong lah ya kalau misalnya lensanya. Jadi plate-nya lebih panjang, ada bisa nampung buat lensa-lensa yang lebih tele, lebih panjang gitu. Oke, dan itu bisa diaplikasikan baik di RS4 yang biasa yang ini ataupun Pro. RS4 Betul, dua-duanya udah bisa. Nah, yang penting nih bro, ini kan kita pakai buat profesional kan, jadi kayak pasti kan durasinya juga lebih lama dibandingkan rekreasional. Tapi ya beratnya gimana nih bro antara kedua ini? Mungkin kalau untuk on papernya kita langsung tampilin aja ya baik si RS4 dan RS4 Pro. Tapi kalau based on your experience gimana? Kalau experience-nya sih, nah ini asiknya nih. Jadi sebenarnya dari weight ini ngaruh banget dari materialnya.
Oke. Nah, yang satu RS4 ini 1,4 kilo. Kalau yang ini 1,6. Oke. Bedanya cuma 200 gram. Padahal bobotnya kan lebih gede nih. Bobotnya dimensinya lebih gede. Karena si RS4 Pro ini sudah pakai karbon. Jadi dia lebih bobotnya nggak nambah banyak, tapi nanti payloadnya bisa lebih banyak lagi. Gitu. Konfirmasi nih, yang karbon tuh yang di bagian tangkai ininya aja ya? bagian ininya aja. Nah, teman-teman semua bisa lihat ya, kita detailin di bagian armnya ini kayak beda. Kita bisa lihat ada motif secara motifnya juga. ya. Betul, beda ya. Motifnya mestinya bisa lihat di video ini. Gitu. Dan 1,4 kilo ini masih sangat-sangat normal ya untuk gimbal dengan daya tampung 3 kilo. Jadi mungkin tampilan si yang 4 Pro bisa terlihat form factor terlihat lebih besar, tapi kayak bedanya beratnya tuh bisa nggak terlalu jauh karena di tangannya ya, di armnya ya, yang menggunakan karbon. Karbon kan memang terkenal lebih kayak ringan tapi lebih kuat. Tapi lebih kuat. Gitu. Oke, dan selanjutnya kan ya gimbal ini kan pasti orang-orang tuh perlu tahu nih gimbal ini cocoknya tuh buat kamera yang seperti apa. Nah, untuk kayak payloadnya kita langsung tampilin aja dan kayak rekomendasi dari DJI untuk kedua gimbal ini apa aja. Tapi langsung kita tanya aja nih expertnya. RS4 dan RS4 Pro itu kayak berdasarkan pengalaman dia tuh kamera apa, itu kayak gimana experience-nya gitu. Oke kok, jadi teman-teman RS4 ini bisa payload atau nampungnya ya kok ya, itu sampai 3 kilo. Tapi kalau yang RS4 Pro 4,5 kilo. Jadi bedanya 1,5 kilo itu banyak banget. Ya, untuk itu kameranya untuk kamera pasti udah banyak banget. Beda tuh. Betul. Nah, kalau untuk kamera dan lensa, rekomennya kalau untuk RS4 ini untuk ya satu kamera satu lensa. Dalam artian nggak mungkin 2 lensa juga ya. Jadi satu lensa, lensanya itu lensa-lensa medium lah ya. Misal kalau teman-teman pengguna APS-C mungkin di 1655 masih oke, 1680. Tapi kalau teman-teman full frame itu di 2470 biasanya gitu ya. Atau lensa-lensa fix kayak 85, 50, 35, 23 itu sangat-sangat bisa di sini. RS4 biasa ya? Yes, betul. Nah, RS4 Pro. Nah, ini karena 4,5 kilo itu udah lengkap banget. Jadi kalau teman-teman pakai lensa kamera cinema bahkan cinema cam gitu ya, atau kamera-kamera medium format bahkan yang bobotnya itu bisa buat nge-gym ya. Nah, ini bisa pakai ini. Ditambah mungkin kalaupun kamera selain itu mau pakai aksesoris lagi kayak external monitor misal, mau pakai mic lagi, mau pakai rig lagi atau casing lagi. Nah, itu cocok banget pakai ini. Gitu. Jadi sorry kalau boleh diulang, ini lensa yang paling maksimum yang ideal yang bisa di carry sama si RS4 Pro ini apa? Kalau lensa selama dia masih di bawah 4,5 itu masih oke. Misal 70-200 gitu ya, kalau dia masih firm dengan bodinya masih di bawah 4,5 itu pun masih bisa. Gitu. Karena tadi ada yang fitur baru yang dia bisa numpang lebih panjang itu. Gitu. Oke. Jadi clear ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalau lensa lu udah kayak lensa penjepret pemain bola yang di stadion, tapi lu salah memilih, itu kayak sayang karena memang secara desain tuh kayak dedikasinya tuh beda-beda. Yes, beda. Gitu. Oh ya, by the way, kita dari tadi udah ngomongin terkait gimbal nih. Tapi kalau misalnya lu pengen gimbal yang langsung ada kameranya, kebetulan lagi viral DJI Osmo Pocket 3. Gua udah pernah ulas, tinggal klik kanan atas ataupun klik link videonya di description box dari video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol update video terbarunya ya. Oke, selanjutnya kita ngebahas terkait use case-nya nih. Nah, apa nih yang kayak paling menarik kalau kita ngomongin use case terkait gimbal ini? Oke, ini kita geser dulu. Nah, ini yang banyak banget yang dinanti-nantikan kok. Jadi sekarang ini banyak banget yang nunggu-nunggu gimbal bisa shoot dari landscape ke portrait dengan gampang. Gitu. Nah, ini ada di RS4 dan RS4 Pro juga. Jadi kita, misal teman-teman lagi shoot dari mode landscape, tiba-tiba diminta buat jadi portrait. Ya, atau misal tiba-tiba BTS-nya minta buat 3 reels kan portrait tuh. Nah, ini nggak usah ribet-ribet, nggak usah pusing bongkar pasang, tinggal gampang banget. Tinggal kita buka di sini, ya, lalu pencet di sini, ini copot, lalu pasang lagi gini, kunci lagi, selesai. Udah, gitu lagi. Oke, tapi perlu dibalancing lagi nggak? Lebih baik dibalancing, tapi kalaupun memang buru-buru, ini sebenarnya masih oke untuk kamera-kamera movement yang standar. Untuk sekedar maju, mundur, muter itu masih oke tanpa balancing lagi. Oke. Ini menurut pendapat gue buat si RS4 dan RS4 Pro ini salah satu use case yang paling valuable sih. Karena kadang kayak
ngebayanginnya aja untuk bertransformasi dari kayak lens ke vertikal, kalau gimbal-gimbal sebelumnya kan aduh bisa sih tapi kayak mesti bongkar takes dulu, time, terus lagi. Akhirannya kayak gue paling males tuh kalau lagi apalagi kalau shootnya di luar, apalagi outdoor itu kan punya potensi kayak ada part yang hilang ya, kayak copot-copotnya banyak, ini tinggal kayak satu-satu. Kalau kita mau balikin lagi tinggal langsung nih buka lagi. Gitu. Teman-teman lihat aja di video ini sembari jelasin aja bisa langsung cepet gitu ya. Kebayang kalau gimbal-gimbal biasanya kan kadang tinggal kunci lagi. Langsung shoot lagi kita back to landscape mode. Gampang banget gitu. Oke, ini yang bagian utama nih, stabilisasinya, performanya kayak gimana. Memang apa sih yang di-upgrade? Oke, upgrade ini tentu di motor-motor atau di aksesnya ya, tetap 3 axis, pen axis, roll axis, and tilt axis. Cuman ini udah 4th gen. Jadi generasi terbaru. Nah, ini pasti lebih stabil, lebih smooth dan membantu teman-teman dalam kamera movement. Dan modenya tetap kita pertahanin PF, PTF, FPV, ada 3D roll juga tetap ada. Jadi teman-teman bisa lebih berkreasi lagi gitu. Oke. Tapi kayaknya tuh kalau ngomongin stabilisasi, kalau cuma ngomong doang tuh kayak kurang ya. Langsung aja kita kasih lihat ini footage-nya nih teman-teman. Ini antara RS4 dan RS4 Pro dan juga ada gimbal kami yang lain ya, merek yang lain. Tapi disclaimer tentunya pasti agak sedikit berbeda ya, karena kamera juga beda ya. Juga berbeda. Ada kamera ada IBIS-nya ada enggak juga. Ya gitu. Betul. Tapi kira-kira beginilah. Nih kalau misalnya lagi untuk kalau di Via kan tuh suka bikin konten yang kayak nge-review jam nih kan pasti ada lari-lari nih, kurang lebih seperti ini nih kalau lari. Nah tapi kalau misalnya lu mencari gimbal untuk pakaian sehari-hari yang buat syuting, bisa klien lu banyak cafe ya, kurang lebih nih kita shoot toko kita nih ya, kurang lebih kayak gini. Ekosistem produk DJI lain tuh juga ada loh yang namanya DJI Action 4 yang sesuai dengan namanya itu adalah action camera. Jadi kalau misalnya lu cari untuk kayak kegiatan ekstrim atau lari lu misalnya, lu bisa cek bahasan gua dengan klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Dan jangan lupa gua ingetin lagi, klik tombol notifikasi video terbarunya. Oke, selanjutnya kita ngomongin aksesori ekosistem. Buat gua, seorang content creator yang biasa aja yang kadang cuma pakai handphone atau pakai gimbal yang sederhana, suka ngeliatnya kan gimbal-gimbal gini tuh bisa dipadu-padankan dengan kayak entah di mobil dan macam-macam. Nah, mungkin bisa diceritakan nih ekosistemnya, jangan sampai gua bayangannya beli RS4 misalnya, oh gue pengen tempelin di helikopter, ternyata nggak nyambung gitu. Mungkin bisa aja ekosistem aksesorisnya gimana? Oke, jadi ini yang asik dari DJI RS series kok ya. Jadi nggak cuma beli gimbal buat stabil, tapi kita bicara dengan ekosistem. Gitu. By the way, ekosistem yang pertama itu ada pasti fokus motor. Fokus motor ini bisa di dua-duanya, RS4 dan RS4 Pro. Jadi nanti bisa connect ke gimbalnya. Nanti teman-teman yang pakai lensa manual itu tinggal puter dialnya aja. Kita kasih lihat seperti ini ya fokusnya kalau pakai lagi use case-nya seperti ini nih. Betul. Nah, kedua teman-teman pasti, nah ini nih buat yang sering videoan jangka waktu lama ini wajib banget. Karena ini buat ngebantu pemindahan proporsi bobot dari gimbalnya. Jadi ini dibuka, nanti teman-teman akan pasang aja di sini, megangnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ngebantu banget dibanding kalau pegang begini dan bobot yang berat itu pasti lebih pegel tangannya. Tapi kalau pakai ini lebih ngebantu, terutama buat ngambil low angle. Lebih ke distribusi dan ya low angle sih berasa banget ya. Distribusi berat, ya distribusi bobot ya, itu lebih penting banget. Nah, terus yang asik lagi, ini yang kita pertahanin tapi kita upgrade juga, itu ada namanya Raven Eye atau Image Transmission. Nah, mungkin ada yang masih enggaknya Raven Eye tapi namanya Image Transmission ya. Itu jadi bisa connect ke gimbal dan kamera. Tapi kameranya teman-teman bisa cek compatibility-nya. Yang pasti harus sudah support HDMI ya. Gitu. Nah, itu buat apa? Jadi nanti kamera teman-teman itu bisa di-preview ke mobile device, handphone maupun tablet. Ini buat RS4 dan R Pro ya? RS4 Pro. Gitu. Jadi kita bisa yang nggak Pro pun juga bisa ya? Bisa, betul. Tapi yang combo. Nah, gitu ya. Nah, kalau untuk RS4 Pro itu ada tambahan lagi namanya LiDAR. Nah, LiDAR ini terpisah ya? Terpisah. By the way dijual terpisah. Kalau yang Image Transmission tadi bisa di yang combo. Gitu. Nah, kalau yang LiDAR ini ngebantu banget buat teman-teman sinematografer bahkan ya, yang pakai lensa sinema. Kalau lensa sinema itu kan manual kok ya. Nah, jadi daripada pakai focus puller, biasanya kan pakai focus puller gitu. Nah, pakai LiDAR ini dia bisa gimbalnya bisa ngebaca objek lalu mencari fokusnya secara otomatis. Gitu. Jadi LiDAR nih men-scan areanya, membaca objek ini berapa meter nih depan kamera. Fokusnya disesuaiin ya. Disesuaiin, lalu dari Image Transmission ngirim perintah ke
gimbal, lalu ke fokus motor. Nah nanti fokus motornya otomatis muter mencari jarak fokusnya si objek tadi. Gitu. Jadi walaupun kita pakai lensa sinema atau lensa manual, seolah-olah jadi lensa autofocus. Karena fokusnya bisa nyari sendiri secara otomatis. Jadi kayak kerilan yang dihasilkan oleh manual fokus, tapi sebenarnya kepraktisan dari yang otomatis dan lebih akurat. Lebih akurat pasti, ya. Karena dia by LiDAR-nya itu. Itu hanya ada di yang RS4 Pro. RS4 Pro, tapi mesti beli aksesoris tambahannya lagi. Oke. Ada lagi nih, misalnya dengan pasti kan ada perbedaan yang signifikan di RS4 Pro ya. Mungkin dari keluasannya bisa di-extend gimana lagi nih? Yes, betul. Nah, ini juga sebenarnya kegunaannya ya. Jadi ada juga namanya nanti terpisah, namanya Focus Pro. Itu bisa connect ke RS4 Pro, itu bisa dipakai juga tadi buat ngontrol fokus dengan jarak jauh. Itu ada namanya FIS, jadi Focus Iris Zoom. Nah, ini asik nih. Fokus motor kan biasanya kalau gimbal-gimbal lain hanya untuk fokus aja gitu, manual fokus. Tapi di yang baru ini bisa FIS tadi, bisa ngontrol fokus, bisa ngontrol iris. Iris itu aperture by the way. Jadi kalau lensa foto aperture, kalau lensa sinema nyebutnya iris atau T. Terus bisa ngatur juga buat zoom. Jadi bisa 3 langsung di Focus Pro-nya itu. Itu dijual terpisah. Nah, penggunaannya, nah ini kok. Jadi sekarang kan eranya wireless. Kalau kayak gimbal yang pro ini, kalau sinema, teman-teman mungkin pernah lihat behind the scene-nya film-film Hollywood, di mana kameranya itu digantung di mobil atau digantung pakai kren lagi. Nah, kan nggak mungkin tuh videografernya ikut ngegantung di mobil juga. Betul. Jadi kameranya digantung di mobil, videografernya dari mana? Atau sutradaranya dari mana? Dari dalam mobil bisa. Dari jarak jauh bisa. Pakai apa? Pakai tadi. Pakai LiDAR, pakai image transmission. Si videografer atau sutradaranya bisa ngontrol dari jauh, gambarnya kelihatan previewnya, ngontrol fokusnya juga bisa dari jauh, ngontrol zoom dan lain-lain bisa dari jauh. Jadi efisien banget. Itu keluasan yang ditawarkan secara ekstra di RS4 Pro ya. Oke. Sedangkan kalau di RS4 itu nggak kompatibel. Nggak kompatibel, tapi yang image transmission masih bisa. Image transmission masih bisa. Jadi clear ya teman-teman ya. Jadi kayak runway-nya tuh perbedaan antara si RS4 Pro sekian, sedangkan RS4 sekian. Jadi ya sebenarnya sih tergantung. Dan itu sebenarnya perbedaan paling banyak ya dari yang 4 biasa dan 4 Pro. Jadi bukan cuma payload aja, tapi compatibility ekosistemnya juga yang upgrade-nya banyak. Betul. Tapi kalau ya lu sesuaiin lah, kalau misalnya lu tiap hari nge-shootnya podcast, atau sekedar wedding gitu ya, sekedar wedding nggak usah kamera digantung di mobil, nggak usah ekstrim itu ya udah, berarti use case-nya tuh lebih sebenarnya cocokan ke RS4. Tapi kalau emang lu ngerasanya emang ini buat apalagi buat komersial, itu udah wajib banget. Bikin iklan atau apa ya mungkin RS4 Pro bisa lebih atau kalau memang bobot kameranya berat, ya mau nggak mau RS4 Pro. Ya walaupun lu belum sampai nempelin ke mobil juga, tapi kayak payloadnya mau nggak mau lah ibarat gitu. Nah masih ngomongin gimbal, tapi kalau misalnya lu cuma pengen lagi bikin nyantai-nyantai aja kontennya menggunakan smartphone, DJI juga punya ekosistem yang untuk smartphone nih. Nah jangan lupa untuk cek bahasan gue terkait DJI Om 6 dengan klik kanan atas ataupun klik di description box dari video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Nah selanjutnya fitur-fitur apa lagi nih bro dari yang tadi lu udah sebutin dengan improvement tadi, apa yang kayak impresif dan teman-teman perlu tahu? Nah ini ada switch baru. Nah, kalau biasanya kan kita adanya switch yang ini kok. Ada PF, pen follow, ada PTF, pen tilt follow, dan FPV. Nah, ini memudahkan juga untuk teman-teman ganti mode gimbal tadi ya, tergantung kamera teman-teman. Nah, yang baru, ini ada switch baru di sini. Nah, ini untuk joystick mode dan zoom. Nah, jadi kalau untuk pakai yang joystick ke bawah, ini bisa seperti biasanya ya, joysticknya buat menggerakkan si gimbalnya, tilt, pan, dan lain-lain. Kurang lebih kayak gini nih teman-teman, kayak pakai joystick seperti itu. Nah, terus kalau kita ganti ke atas, jadi zoom. Nah, ini buat yang kameranya connect ke RS4-nya, by the way RS4 Pro juga sama bisa. Jadi nanti bisa ngezoom lewat joysticknya. Gitu. Oke. Apa lagi bro fiturnya? Nah ini teman-teman bisa cek. Jadi ada fitur menarik nih, teman-teman bisa cek di compatibility Ronin series. Dia udah fitur wireless. Nah jadi kalau yang sudah bisa wireless kameranya itu nggak perlu pakai kabel lagi untuk connect ke RS4 dan RS4 Pro. Gitu. Jadi udah langsung tanpa kabel bisa connect. Teman-teman bisa ngatur ya segitiga exposure dari gimbal, bisa ngatur start and stop recording juga. Nah itu satu. Jadi wireless. Kedua, layarnya ini udah touchscreen. Nah, jadi touchscreennya ini menarik banget.
memudahkan untuk controlling ya. Dan sekarang udah ada screen lock. Jadi ini PR-nya touchscreen itu kan suka nggak sengaja kegeser, kepencet. Ya, nah, ini kalau lagi lari-lari ya. Iya betul, wajar ya, apalagi lagi syuting. Nah, dengan adanya auto screen lock ini, jadi meminimalisir lah risiko nggak sengaja pencet nggak sengaja pindah mode lah atau betul, apa. Betul, kayak gitu. Dan dia juga udah support connect ke smartphone sama dengan aplikasi DJI Ronin. Nah, jadi ini sama tadi untuk teman-teman yang mau kontrol dari jauh, itu bisa connect ke DJI Ronin. Itu bisa kontrol dari smartphone atau tablet ya. Jadi gerakan gimbal dari smartphone tablet bisa preview juga kalau pakai image transmission dan bisa juga force mobile. Jadi kamera handphone-nya digerakin, gimbal ikut gerak juga. Oh, gitu. Nah, oke. Oh ya, gue mau ingetin juga jangan lupa untuk cek video ulasan gue terkait ekosistem drone-nya DJI karena DJI kan terkenal sama drone-nya ya, yaitu tepatnya yang gue bahas tuh DJI Mini 4 Pro. Klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Oke, sekarang kita ngomongin durasi baterainya dan pengecasannya nih antara RS4 yang biasa sama si RS4 Pro. Yes. Jadi, nah dari ukuran aja sebenarnya udah kelihatan. Jadi by the way baterainya itu ukurannya yang ini ya teman-teman ya. Jadi pasti gripnya itu baterainya. Dari ukuran kelihatan nih, yang 4 ini lebih kecil, yang 4 lebih besar. Begitu juga dengan kapasitinya. Nah kapasitinya si RS4 ini sampai dengan 12 jam. 12 jam. Nah kalau yang 4 Pro 13 jam itu udah sangat cukup banget buat syuting ya. Karena 12 jam itu kan bukan nyala standby, tapi tergantung kita start recording. Betul, tergantung scene-nya. Nggak mungkin kan 12 jam continue terus gitu. Pegel tangan teman-teman nanti. Ya. Jadi tergantung maksimalnya seperti itu. Nah ngecasnya ini agak beda nih. Kalau yang 4 biasa itu 2,5 jam. Kalau yang Pro itu 1,5 jam. Karena dia udah support fast charging. Oh, dua-duanya udah bisa fast charging. Yang ini aja. Oh, cuman yang Pro. Nah, yang ini support fast charging 24 watt, tapi kalau yang biasa dia 18 watt, makanya lebih lama. Gitu. I see. Dan gua dengar ada aksesoris tambahannya ya. Nah, kalau dirasa kurang lama 13 jam ya, nggak tahu syuting apa. Nah, nanti ada aksesoris terpisah, baterai terpisah. Itu jadi menggantikan ini ya, bukan ditambahin lagi tapi ngegantiin ini. Itu lebih besar, lebih panjang, cuman sampai 29,5 jam. Wah. Nah, tuh coba gimbal baterainya bisa sampai 29,5 jam. Mungkin tuh use case-nya tuh kalau kita bikin video atau konten yang kayak di hutan, betul, yang memang nggak bisa ngecas lagi. Ya, nggak bisa ngecas lagi. Outdoor ya. Itu kepake banget. Itu kepake banget. Nah, terus tapi kalau misalnya nih kita mau, let's say skenario tadi ya, kita lagi nggak ada sumber listrik gitu, pakai powerbank bisa? Powerbank untuk ngecasnya bisa, cuman tadi wattnya disesuaikan. Karena kalau wattnya di bawah tadi, di bawah nih 18, di bawah 24, pasti ngecasnya jadi lebih lama. Gitu. Oke. Ya, yang penting kayak ininya pairingan wattnya sama. Ya. Betul. Oke, sekarang kita udah ke bagian kesimpulan. Tapi sebelum kita kasih kesimpulan, kasih tahu dulu dong nih, maharnya berapa nih? Nah, RS4 dulu deh. Ini dia. Yang jelas masih budget friendly banget untuk RS4. Oke. Jadi kita ada 2 paket ya. Satu yang basic, satu yang combo. Oke, RS4 nih ya. Kita bahas RS4 ya, bukan yang Pro nih. Jangan ketukar. Kalau 4 biasa, yang basic itu teman-teman memang hanya dapat gimbalnya aja. Oke, tapi tripodnya dapat dong. Tripodnya dapat. Oke. Ya, tanpa back juga. Itu di harga 7.449.000. Oke, gimbal aja ya. Gimbal aja. Gak ada tas, tapi tetap dapat tripod. Dan gak dapat kamera ya. Oke, tentu itu ya. Itu yang basic ya. Yang basic. Lanjut, yang combo itu di 9.600.000-an. Gitu. Dapatnya apa aja? 1, dapat tas. Itu penting banget tuh buat bantu bawa-bawa gimbalnya biar gak kepetok sana sini. Betul. Kedua dapat ini juga briefcase, dapat fokus motor juga. Oke, gitu. Extra-nya di tas dan 2 aksesoris tadi ya. Dan tentu dapat banyak kabel-kabel untuk connect ke kamera. Betul, ada C2C dan lain-lain. Itu dapat elektrik tambahan juga. Oke, berarti itu nggak didapat tuh kabel-kabel itu kalau belinya basic? Nggak dapat. Gitu. Dapat kabel untuk ya nggak banyak lah ya, nggak sebanyak kalau beli. Nggak sebanyak yang beli. Betul. Oke. Mungkin tadi sembari kita jelasin, kita sekaligus tampilin kali ya tadi foto-fotonya untuk paket-paketnya. Oke, sekarang kalau yang RS4 Pro gimana? Nah, ini jelas untuk profesional, jadi harganya juga lebih mahal ya kok. Lebih pro gitu. Nah, untuk yang basic sama, jadi ada basic ada combo juga. Yang basic itu teman-teman dapat di 13,6. 13,6. Yang dapatnya ya basic aja, jadi hanya gimbalnya aja dan tripod masih dapat.
Gitu. Nah, kalau yang combo, nah ini bedanya memang lumayan nih dari 13.6 ke 17,3. Oke. Tapi dapatnya banyak banget. Dapat satu jelas backnya. Backnya itu banyak banget slot buat masukin aksesoris. Gitu. Terus dapat ini juga sama, dapat fokus motor juga, dan dapat banyak aksesoris tambahan. Contoh, ada mounting buat handphone. Gitu. Jadi nanti bisa di samping sini bisa dipakai buat naruh handphone. Nah, handphone buat apa? Buat preview gambar misal. Nah, ngomongin preview gambar, di yang Pro Combo itu juga udah dapat image transmission-nya atau Raven Eye-nya. Makanya sangat worth it banget upgrade harganya. Oke, untuk yang Pro Combo itu dapat ya. Betul. Jadi tinggal pakai image Raven Eye-nya, udah dapat mounting buat handphone, udah bisa tuh. Jadi teman-teman syuting preview langsung ke handphone teman-teman. Oke. Kalau yang RS4 Combo, RS4 yang biasa yang bukan Pro, itu nggak dapat gitu ya? Karena toh juga nggak kompatibel ya? Kompatibel tapi emang nggak termasuk dalam perpaketannya aja ya? Oke, jadi kompatibel tapi beli pisah dah loh. Walaupun udah beli combo, jadi RS4 tuh nggak dapet tuh si Raven Eye itu. Kalau yang ini baru yang versi lengkap. Komplit. Oke, jadi apa nih kesimpulannya? Si RS4 ini cocoknya untuk siapa, sedangkan RS4 Pro cocoknya untuk siapa? Oke, jadi kalau untuk RS4 dulu, nah ini yang adiknya ya. Ini cocok banget untuk teman-teman videographer ya. Itu untuk yang content creator juga. Bahkan next level lah ya. Atau kalau untuk teman-teman profesional itu untuk wedding cocok banget. Terus dokumentasi ya? Itu cocok banget karena compact juga. Itu terus untuk vlogging juga cocok banget dengan ini vlogging karena ukurannya masih simple dan nggak terlalu berat. Tapi memang vloggingnya yang next level ya. Gitu. Ini Casey Neistat level vlogging ini cocok banget pakai ini ya. Nah, kalau untuk RS4 Pro, RS4 Pro ini udah next levelnya lagi memang. Udah ke cinematographer yang tidak hanya kameranya bobotnya berat, lensanya panjang-panjang, tapi perlu juga ekosistem. Gitu. Baik ekosistem baik ekosistem dari RS4 Pro-nya kayak image transmission dan lain, atau ekosistem kamera itu sendiri. Kan kamera kalau profesional ada yang pakai monitor lagi, ada yang pakai mic lagi, ada yang pakai ring. Nah, itu perlu payload yang besar. Nah, ini cocok banget buat teman-teman. Oke. Jadi clear ya teman-teman ya. Jadi make sure teman-teman membeli sesuai dengan pertama tentu kompatibel dengan kameranya ya. Jangan sampai kamera lu red ternyata kayak kurang kompatibel nih. Kalau langsung tanya aja deh. Kalau gue punya red Komodo nih, apakah gue masih bisa pakai si RS4 biasa atau gue harus pakai RS4 Pro? Oke, itu balik lagi tergantung. Nah, by the way, ini tadi lupa saya disclaimer ya. Jadi max payload yang 3 kg 4,5 itu bukan kameranya aja ya teman-teman. Berikut lensanya, berikut aksesoris semua-muanya yang ditopang, yang dipasang di gimbalnya. Gitu. Jadi jangan salah kaprah, nanti kamera saya enteng kok ternyata pakai monitor eksternal yang berat gitu, atau pakai lensa lagi yang panjang. Udah all in tuh ya. All in gitu ya, payloadnya itu. Gitu. Jadi kalau pakai lensa tadi kuat apa enggak? Ya kita lihat lagi. Apakah hanya kamera aja atau lensanya bagaimana yang digendong oleh si gimbal. Tergantung beratnya lah ya. Betul. Intinya. Oke. Jadi gua rasa cukup clear ya teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan aja, sebenarnya tinggal dijawab aja tuh. Tadi kan udah dibilang kayak kalau outputnya untuk dokumentasi ya mungkin masih cocok RS4, tapi kalau lu udah mulai kayak bikin short movie dan teman-teman kayaknya sih komersial apalagi ya. Komersial udah agak tanggung nggak sih kayak RS4 Pro aja tadi. Udah sekalian aja yang ini. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dia pada mau nanya-nanya nih bro, ke lu bisa di reach out di mana? Oke, boleh di Instagram gua @cenavi. Nanti linknya kita taruh di description box ya. Betul. Gitu. Oke, thank you udah nonton, dan jangan lupa kalau misalnya mau support channel ini bisa dengan membeli produk-produk yang kita udah bahas. Salah duanya ya ini. RS4. Bisa namanya di situs kita situs e-commerce namanya wia.id. Linknya ada di description box dari video ini. Gue Andrew. Gue Sena. And see you on the next video.